Sandro, jadi yang pertama proses PHK massal itu sudah terjadi sejak tahun 2015. Nah terjadi pada saat itu di sektor industri perbankan, kemudian 2017 di sektor industri jalan tol ada otomatisasi yang diberlakukan di hampir 100% di sektor jalan tol dan terutama ya salah satunya anggota saya 20.000 orang ter-PHK di Jasa Marga dan lingkungannya itu. Jadi tidak salah, tidak aneh ketika ada kawan-kawan yang lewat jalan tol sudah tidak ada orangnya sekarang ini. Itu otomatisasi. Kemudian muncul lagi di COVID 2020. Itu mengakibatkan seluruh perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan itu mem-PHK pekerja atau buruhnya. Dan parahnya lagi banyak yang nggak ngasih pesangon saat itu karena rugi katanya. Kemudian ditambah lagi muncul terbitnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang di dalam proses dalam Undang-Undang Omnibus Law itu mudah sekali bagaimana kawan-kawan kami paginya kerja, siangnya bisa di PHK tuh dengan alasan rugi karena bunyinya begitu undang-undang itu gitu ya. Kemudian gimana Bu, paginya kerja siang di PHK Bu? Betul, paginya kerja, siangnya di PHK. Itu bisa terjadi karena undang-undangnya ngomong gitu. Dimungkinkan gitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian lagi ditambah lagi dengan kemudian ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang katanya akan direvisi nih Februari selesai 2025 tapi itu membuat bukan hanya pabrik tekstil dan alas kaki yang terdampak, tapi juga elektronik dan UMKM kita. Itu gara-gara Permendak itu dan saya berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah dicabut. Nih mumpung ada Pak Prabowo gitu dicabut aja kalau mau ya revisi. Tapi revisinya yang dalam tanda kutip memproteksi atau melindungi produksi dalam negeri. Nah ini kan nggak terjadi dan ini sangat disayangkan gitu ya karena memang ini zaman sebelum Pak Prabowo memimpin. Nah kemudian sekarang ini juga ditambah lagi kenaikan harga pangan yang sempat 20% dan itu sampai sekarang nggak turun-turun tuh kalau pangan dan sekarang juga rakyat sudah menjerit. Nah kemudian lagi kawan-kawan ini juga pengusaha kalau dibilang intensif sih saya yakin pemerintah sudah memberikan intensif yang luar biasa. Karpet merah sudah digelar tetapi lagi-lagi contoh Sritek nih contoh Sritek ya. Sritek ini kan manajemennya sudah berkali-kali bosnya Sritek itu menyampaikan ini gara-gara Permendak gitu ya. Dan kalau Pak Wamen, Pak Bang Noel, saya menyapa beliau mengatakan bahwa akan dibantu gitu ya. Mungkin itu di permukaan Bang. Tetapi di dalamnya itu kan dia punya utang puluhan triliun tuh. Seharusnya ditanya itu utangnya kenapa gitu ya, bagaimana, harusnya begitu. Jadi nggak hanya pemerintah menyamatkan dalam tanda kutip karyawannya karena itu proyek nasional atau perusahaan skala nasional, tapi juga pemerintah harus melihat hulunya bukan hilirnya. Kemudian bukan hanya Sritek Bang, banyak sekali perusahaan yang sejenis baik itu tekstil ataupun juga perusahaan yang lain yang mengalami hal sama. Dan saya punya pengalaman 3 perusahaan besar, contoh lah saya sebut di sini Pito Pharma, sampai 5 tahun ini belum dapat pesangon karena gara pilot. Makanya saya nggak yakin kalau Sritek itu kalau dipilotkan kemudian dia cepat dapat pesangon. Kecuali pemerintah intervensi, tapi masa iya pemerintah akan memberikan bantuan atau melunasi utangnya, kayaknya nggak mungkin kan gitu ya. Atau menjelang Ramadan ini saya juga prihatin setiap tahun berulang nih selalu mem-PHK pekerja atau buruhnya, benar nggak kawan-kawan di sini bahwa setiap tahun ketika ada Ramadan dia PHK buruh pekerjanya. Ini modus untuk tidak mau membayar THR pekerja atau buruhnya. Ini yang kita alamin gitu loh. Kalau pekerja kontrak mereka dihabisi karena supaya tadi tidak dapat THR, tapi kalau pekerja tetap caranya ditutup, akhirnya PHK massal. Tapi tadi Anda menyoroti bahwa ini adalah salah undang-undangnya. DPR bagaimana nih Bu Irma, silakan. Iya, sebetulnya kondisi Sritek ini merugi itu bukan sekedar hanya karena undang-undang ini, ya, tapi sudah dari mulai COVID itu kerugian yang dialami oleh Sritek itu secara berturut-turut dari 2020, 2022, 2023 itu sudah berlangsung besar. Ditambah lagi dengan Permendak yang disampaikan oleh sister saya tadi, memang itu membuat makin hancur produksi manufaktur terutama tekstil, ya. Karena impor barang-barang jadi, baju-baju jadi itu dari luar negeri itu benar-benar gila-gilaan. Yang kemudian memukul perusahaan-perusahaan dalam negeri. Nah harusnya ini nggak boleh dilakukan. Bahkan yang membuat saya makin marah itu ya, masa iya Indonesia mengimpor barang baju-baju bekas gitu loh dari luar negeri. Ini gimana mikirnya gitu loh. Ya, walaupun kondisinya masih sangat bagus-bagus, tapi ini juga ikut memukul
produksi dalam negeri Indonesia. Belum lagi yang impor-impor barang-barang jadi dari Cina dan lain sebagainya itu betul-betul memukul perusahaan-perusahaan tekstil kita. Harusnya itu di stop, bukan cuma direvisi. Saya minta pada Pak Daniel Azhar ini, Dinda, sampaikan kepada Presiden stop itu. Karena Kementerian Tenaga Kerja sudah berulang kali berkomunikasi dengan Kemendak untuk melakukan revisi itu tidak digubris. Nah, saya yakin dengan Pak Prabowo hari ini itu harus direvisi. Alasan tidak digubris seperti apa?